Karena ketika kau nanti menemukan pacar atau satu pasangan yang cocok denganmu, terus kemudian kau mengalami patah hati, ya itu proses. Jangan sampai kalian merasa nggak pede. Jangan sampai kalian merasa saya ini nggak cocok buat dia. Ada yang paling penting, Apa itu? tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya kita harus sama-sama percaya. Jadi bucinlah sewajarnya dan Jadikanlah jomblo itu kesempatan cuy untuk ngerefleksi diri lu. Apa sih yang kurang? Kenapa aku bisa sampai jomblo? Nah, Jomblo itu pas aku sendiri ngalamin, jomblo itu enak sebenarnya gitu loh. Kalau jodoh di tangan Tuhan, kalau ateis kan nggak punya Tuhan, nggak punya jodoh dong. ya gimana terus? boleh komen ya. Lu semua yang Iya apa ini? Kok is mulai deh. Terus mulai. Iya dong. Ya wis. Berarti konsepnya ngopi pagi. Iya dong, ngopi pagi. Ngopi pagi guys. Selamat datang kembali kalian semua pecinta kehidupan di Wis. channel kita. Ini the second episode of Ngob. Nah, ngobrol. Nah, Iyalah, diundang loh aku iki. kita kedatangan ya, apa namanya? Special guest nih. Ya. Special guest. Beneran. Ini salah satu the actor Wah. di tongkrongan ini. Iya dong. Udah lama saya nggak podcast. Oh ya, by the way dia punya podcast juga di Spotify. Ya, Iya. jangan lupa ya Kita taruh. ditonton ya. Sip. Apa namanya? Wani Bacot Wani Bacot. itu Wow. udah sampai episode 9. Alhamdulillah. Kali ini apa ya? Kalau model itu apa ya? Model Iya. kekurang kalau Kali ini kita mau bahas apa ya, Nak ya? Pagi-pagi kayak gini nih harus ada sebuah pembahasan yang kiranya majleb gitu loh. Iya, majel untuk kaula-kaula anak muda. Nah, bener. Bagus ya. Anak muda. Ini suasananya lagi mendung manja gitu. Nah. Mendung tanpa udan. Aduh. Gila. Bedek tambah udan. berhubung teman kita yang satu ini dia itu the Doctor Love gitu. Wih. gitu ya. Bakar cinta. Iya. Nah. Bakar banget gitu ya. Bakal banget gitu cuy. Kita udah nyiapin beberapa topik kan. Iya, betul. Kita pengen tahu pendapat dia. Iya. Yang kebetulan dia ini udah banyak pengalaman di Percintaan. Yap, Iya. Percintaan duniawi ya. Iya dong. cinta duniawi cuy. Yang menurutku percintaan duniawi itu sepele sebenarnya. Maksudnya kalau misalkan anak muda bilang ini adalah hal sepele gitu. Gak harus diobrolkan. Kita jalani aja gitu ya. Emang sih. Iya. Tapi kalau misalkan kita juga nggak sharing tentang ini juga nggak bakalan ini. Iya, nggak bakalan berkembang. Gitu. Dan Bakalan juga gitu. Iya, siapa tahu dengan adanya ini nanti yang menonton juga bisa membantu meringankan pikiran, beban hati. Betul. Ya, siapa tahu ada dengan video ini dapat mereferensikan mereka lah untuk kedepannya gimana. Iya baik. Ini saya belum perkenalan. Oh iya, lupa. Iya. Sampai lupa. Perkenalkan nama saya Ubay. Wah. Panggil saja ya Ubay biasa aja. Perkenalan. Ubay biasa. Oh iya, aja. nama panjangnya. Biasa aja banget gitu ya Mas. Ya, biasa Iya, aja iya, banget. iya. Muhammad Ubay Ibnu Ka'ab. Wih. Tahu artinya apa enggak? Nggak tahu. Waduh. Sahabat Keren, Nabi yang pandai membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Masya Allah ya. Masuk. Tapi anaknya kayak gini. Bad influencer banget ini, bad influencer. Iya. Oke cuy, kali ini ada beberapa yang mau kita bahas. Kita mau tahu pendapat si Ubay juga. Yang pertama, Apa tuh? Mas Kok gue Ubay. deg-degan? Tenang, ini bukan ujian nasional. Enggak, ini bukan ujian interogasi. nasional ini. Ya, terus. Yang pertama, Iya. gimana pendapat lu tentang hubungan toksik cuy? Hubungan toksik menurut saya. Iya. Hubungannya toksik itu hubungannya nggak sehat. Pastinya Oke. kan. Nah, Pastinya. kalau menurut dari versiku, nggak Iya. tahu kalau dari versi teman-teman mungkin berbeda gitu ya. Yang pertama itu adalah mengekang. Kita nggak punya hak sebenarnya untuk mengekang pacar. Overprotective. Iya. Overprotective, posesif lah ya. Posesif. Anggaplah posesif gitu. Misalnya kayak gini ya. Kalau misalkan mengekang itu dalam artian gini. Kau itu nggak boleh gini gitu. Dilarang. Misalkan ini ada nih kejadian di salah satu teman aku yang dia tuh kerja kelompok. Iya, Dia terus. itu kerja kelompok itu perempuan. Disuruh pap sekitarnya, disuruh pap depan belakang kanan kiri. Itu biar apa? Dia kan Kayak- juga punya hak
Iya untuk sih. apa namanya? Dia kan juga punya hak untuk melakukan tugasnya. Iya, benar. Setiap orang punya kesibukan masing-masing gitu loh. Iya. Jadi kalau misalkan tidak ingin menimbulkan toksik di dalam hubungan, ya udah kasih kebebasan gitu. Maksudnya kebebasan itu dalam hal wajar. Iya, benar. Toh dia juga tahu gitu loh. Iya, iya. Paham nggak maksud kayak? Paham. Nah, kayak dia udah tahu batasan gitu. Iya. Oh iya ini udah ngebolehin aku kayak gini gitu. Pasti dia mikir gitu. Benar. Nggak mungkin kalau misalkan dia udah dikasih kebebasan tapi dia malah berulah, Nah, ya sudah gitu. beda lagi urusannya. Ya, nanti yang brengsek Sudah beda. dia Iya, gitu kan. Benar. Oke, jadi Begitu. menurutmu hubungan toksik itu hubungan yang cenderung mengekang gitu ya, mengekang Iya. salah satu pihak gitu kan. Iya. Entah dari si cewek Benar. mengekang si cowok ataupun sebaliknya gitu kan, cuy. Karena menurutku itu mutlak ya, maksud kayak ini. Kita kan ini dalam konteks pacaran ya, Iya. ataupun dekat gitu. Iya. Kita dalam konteks pacaran pun kita nggak berhak melarang untuk dia Iya, melakukan hal yang mungkin harus dia lakukan gitu. Iya dong, pasti dong. Kita kalau misalkan ngekang dia itu perang sama pikiran kita sendiri. Paham Benar. nggak sih? Paham. Negatif thinking terus Negative gitu. thinking. Iya kan? Jadi kasih kebebasan gitu. Kalau kamu tahu batasan ya udah, gitu. Jaga hati pokoknya. Yang Jaga penting hati komitmen masing-masing. lah ya. Yang penting komitmen. Komitmen. Aku percaya komitmen. Ya Iya. karena pernah melewati pengalaman yang sangat-sangat lah Iya, benar. seperti itulah yo. Tapi Akhirnya aku berarti percaya. bener ya, berarti Komitmen kata gitu. orang-orang itu kalau seandainya si pacar kita itu udah merasa cinta sama kita, merasa sayang sama kita, berarti apapun yang dia lakukan yang penting komitmen sama kita ya. Yang penting kita percaya sama pasangan kita. Iya. Sekarang kalau misalnya kita menjalin hubungan tanpa atas dasar rasa percaya, menjalin apa? Iya, buat apa juga. Buat apa kan? juga. Mending temenan gitu biasa. Benar. Beda. Ini sekedar sharing. Iya, Ini sekedar sharing dan ini opini pribadiku. Karena ya pengalaman-pengalaman itu tadi. Sesuai pengalaman aja lah. Jadi si Saiful sama si Ubay ini kebetulan mereka belum nikah. Wih. Yang udah nikah aku. Iya, Bapak muda. Untuk dari aku sendiri sih, kalau menurutku hubungan toksik yang dilakuin anak zaman sekarang itu kan masih dalam proses pacaran, belum ada komitmen yang jelas di situ. Nah, Iya betul. kan? Jadi ini sekedar info Iya, aja, benar, info benar. buat kalian. Even orang yang udah berkeluarga pun sikap posesif, terus sikap yang terlalu mengekang itu nggak boleh, cuy. Oh iya? Serius? Serius? Iya. Bukan kalau misalnya kita udah jadi suami memang harus betul. Bukan ke mengelarang ini tuh bukan, maksudnya kayak lebih Ngingetin lah. Iya. lebih Ingetin. Jadi konteksnya tuh bukan melarang, cuy. Oh, Lebih bukan. ke mengarahkan aja. mengarahkan. Oh. Iya, mengarahkan aja. Iya. Kewajiban paling besar seorang suami ke keluarganya, ke istrinya ataupun ke anaknya, ini pengetahuannya, Bang. Iya. Oke. Itu mengarahkan mereka, bukan memberi apa ya, kayak kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh begitu. Itu sama buruknya efeknya nanti untuk apa ya, untuk kesehatan hubungan juga. Soalnya itu sama dengan bener kata kalian tadi, apa gunanya kita bangun hubungan kalau tidak ada rasa percaya. Dengan kita bersikap apa ya, bersikap posesif, otomatis di situ kan kita nggak naruh rasa percaya ke pasangan. Buat apa terus Buat kalian apa? bikin hubungan Nah, gitu iya, kan? benar. Apalagi Terus heran. sampai menikah gitu, cuy. Aku heran sama orang seperti itu. Pernah aku tanya sama, nyamannya itu dari mana? Iya benar. Dia nggak bisa jawab. Betul. Katanya kalau misalkan ditanya nyamannya dari mana, ya karena keadaan. Keadaan apa? Apa yang bikin kamu ini Iya, bertahan iya. sama Paham, hubungan paham, ini paham, gitu? paham. Sedangkan kamu tidak bahagia di sini gitu loh. Iya. Bahkan ada sampai yang sampai parahnya ya, setauku tentang toxic relationship gitu ya. Kalau aku pribadi katanya si Ubay itu toxic relationship itu adalah cenderung hubungan yang mengekang satu pihak gitu kan. Di kasus lain ada juga cuy yang lebih parah, jadi sampai masalah perlakuan juga, Nah. sampai masalah Sampai apa main namanya tangan verbal gitu benar, Iya. dari perlakuan Saya juga punya teman kayak gitu. verbal juga Sama gitu. Jadi pacarnya ditampol gitu. Iya, jadi sama pasangannya itu mereka ngomong kasar. Sekarang kita nggak usah mempermasalahkan masalah ngomong kasar lah ya. Itu mungkin kenyamanan setiap pasangan masing-masing. Love Benar, language yang Yap, masing-masing. gitu. Benar. Siapa tahu dengan cara mereka bergaul kayak gitu, mereka akhirnya bisa dapet chemistry lebih mungkin. Nah, Iya. iya. Cuma Cara yang nggak bisa ditoleransi adalah ketika hubungan toksik itu udah sampai ke ranah fisik gitu cuy. ditampol. Lu siapa cuy? Mungkin kalau cuma dari omong-omongan aja, anjing lo kayak gitu. Iya, nah, itu masih fine aja lah. Karena Fine itu aja. memang love language-nya masing-masing. Ada Iya. kok temanku juga yang kayak gitu ada. Dan itu malah bikin chemistry-nya dia Mungkin- kayak asik gitu. Mungkin tambah akrab aja. Iya, Iya. menurut mereka itu saling manggil anjing dan sebagainya itu
panggilan sayangnya mereka mungkin. Bisa jadi kayak Bisa gitu. jadi. Tapi kalau udah masuk ke ranah fisik sampai main kekerasan, apalagi yang belum punya komitmen di situ, lu masih pacaran boy, mau ngapain gitu lo maksudnya? Kalau yang Lu sampai akan jongkok-jongkokan siapa? itu. Gitu loh. Kalau yang sampai jongkok-jongkokan itu, goblok lo gitu. Nah itu masalahnya di situ gitu cuy. Kalau Itu yang sehat siapa? Nggak ada yang sehat Nah, gitu. gak ada yang sehat. gitu. Gini ya, kenapa Tapi mereka saya kok bilang, masih asik-asik aja. Ya, kenapa saya bilang nggak ada yang sehat? Hmm. Yang pertama si pihak perempuan, kalau misalnya ditampar gitu sama Iya. si cowok main keras, gitu. Dia ini apa? Bahagianya apa? Dia ini sehat apa enggak gitu? Karena kan kita menjalin hubungan kan harus ini ya, apa namanya? Harus sama-sama Balance saling gitu, mengerti. ha. Iya benar balance. Harus saling kan. Tapi kalau saling. sefrekuensi si cowoknya emang suka main gitu, si ceweknya itu mungkin masih enak-enak aja sih. Karena mungkin menurut mereka itu candaan. Ya nggak tahu juga sih. Kurang setuju kalau. Soalnya kan yang menjalankan mereka. Iya, yang menjalankan mereka. Orang beda-beda juga sih. Iya, kalau Maksudnya itu tuh- maksudnya kaitannya sama yang tadi kan, Iya. masalah mereka ngomong kasar satu sama lain, Ah. mungkin itu cara mereka nyaman aja gitu kan. Iya. Language-nya mereka masing-masing. Gitu. Tapi kalau misalnya ada pasangan jadi ini ya. Kalau misalnya cari nyaman pakai ngomong kasar, oke lah fine gitu bisa diterima. Tapi kalau misalnya mereka cari nyaman pakai tampol-tampolan kayaknya lucu gitu. Halo beb, datang, pak. Gitu. Ini pacaran apa ajang ini ya? MMA. Mungkin kalau sama-sama silat ya, pegang ya yo. Dicap dulu. Iya, bisa gitu loh. Jadi toxic relationship itu kalau menurutku itu kita nggak bisa nyalain satu sisi lah ya. Soalnya toxic di sini yang dimaksud itu apa? Toxic yang dimaksud itu bentuknya apa? Terus apakah semua pasangan nyaman dengan kondisi toxic relationship? Gitu kan ada yang nyaman, ada yang enggak. Sampai Gitu bertahan kan. sejauh itu. Iya. Beneran. Ini aku punya pertanyaan buat kamu cuy. Gimana menurutmu? Kalau cowok sih kayaknya jarang lah ya. Maksudnya kalau misalnya cowok ceweknya kasar kayaknya ditinggal gitu. Iya. Itu Iya. lebih sering terjadi. Cuma gimana cuy menurutmu kalau misalnya ada cewek yang masih aja bertahan dengan kondisi toxic relationship yang udah nggak wajar, tanda kutip udah nggak wajar, kayak cowoknya udah main kasar, udah mulutnya udah nggak bener gitu. Gimana menurutmu cuy? Nggak setuju kalau saya. Karena pun saya sebagai cowok, gini, kita kan punya ibu ya, sosok ibu yang Iya. Perempuan gitu. Kalau misalnya ibu kita digituin, Iya. terima nggak sih? Iya, nggak terima. Iya nggak? Ingat terima. sosok ibu kan. Terus ini apa namanya, kalau misalkan kalau udah seperti itu, ya mending kalau aku jadi ceweknya, udah tinggal itu. Sebenarnya simple, tapi saya yang bingung itu apa yang bikin susah untuk meninggalkannya. Iya. Sampai ada temanku itu yang diancem kalau putus diancem gini gitu. Apa dia takut karena kalau putus ada sebab akibat Iya. Iya. atau hal lain, aku kurang tahu gitu. Ada yang seperti itu, tapi Jadi alhamdulillah masih bertahan gitu. dan sekarang udah enggak, alhamdulillah. Oh. Dan aku heran gitu, kayak ternyata dirimu bisa ya, maksudnya kayak sekarang lost gitu dan senang-senang tuh di storymu. Mungkin- Memang kita tidak bisa menilai orang dari sosial media, enggak, maksudku kayak dia udah punya kebebasan tersendiri beda dari yang dulu gitu. Ya, mungkin menurutku lek semuanya dia susah ninggalin, salah satunya mungkin dia sudah menjalankan hubungan yang sudah lama dan lagi sudah dekat sama keluarga. Hubungan yang lama pun enggak jamin. Iya benar, tapi kan untuk mencari yang baru itu mungkin dia malas. Males. Mau harus ngenalin diri lagi keluarganya si cowok, harus mengenalkan diri lagi ke keluarganya si cowok. Mungkin kayak gitunya malas sekarang. Saya juga Itu- ada di fase itu sekarang. Mungkin ada waduh, Kayak sekarang kan udah ada yang deket gitu sama Iya, saya. Ya udah gitu. Semoga ini kayak Males. awet gitu sampai Amin. terusan. Dan gimana cara saya untuk mempertahankan, yang susah mempertahankan. mempertahankan. Kalau misalkan ada satu masalah pun kalau bisa diselesaikan baik-baik, kenapa enggak gitu. Terus kalau misalkan kita juga ada masalah, kalau bisa juga diselesaikan dengan kepala dingin dulu. Yap. Kalau misalkan sama-sama emosi, sama-sama ini kan bakalan iya. Kadang pakai ini juga, ini logika juga main gitu. Kalau sudah berkeluarga ya, kalau sudah berkeluarga kayak si cowok sama si cewek tetap melakukan hubungan relationship, nanti anaknya itu bakalan niru orang tuanya. Iya benar. Bakalan niru orang tuanya nanti kalau udah dewasa, wah, orang tua saya kayak gini gitu. Jadi saya bebas dong. Jadi kayak orang tua mau ngelarang, bapak kayak gitu gitu, Ya, ibu iya. kayak gitu gitu. Ya benar. Ya. Itu adalah salah satu contoh efek negatif
dari toxic relationship kalau kalian udah berkeluarga gitu cuy. Karena anak itu akan meniru apapun yang dilakukan sama orang tuanya cuy. bener. Bayangin aja kalau misalnya hubungan orang antara suami sama istrinya aja udah nggak akur, anak itu bakal nanti dia apa ya, mungkin tumbuh sifat tumbuh perasaan insecure gitu cuy. Benar. Dia bakal ngerasain ketika dia pengen curhat ataupun dia pengen meluapkan sesuatu ke orang tuanya, sedangkan orang tuanya aja udah nggak sefrekuensi dan sering bertengkar. Coba kalian pikir gimana itu perasaan si anak. Ujung-ujungnya nanti apa? Anaknya bakal cari pelarian cuy. Nah, bener gak sih? bener. Dan syukur-syukur kalau misalnya si anak itu pelariannya positif. Positif. Di dalam circle yang positif di pertemanan dia. Kalau negatif cuy, Nah, apakah kita akan sepenuhnya nyalain si anak? Nggak bisa dong. Nggak bisa. tapi tergantung Iya kan? tergantung lingkungan. Benar, memang circle-nya gitu. lingkungan. kan. Circle-nya. Kadang kalau tempatnya orang tuanya wis udah apa barusan sering toksit, Cekcok, cekcok sama mesti lingkungannya juga kayak gitu. Iya benar juga sih. Bakalan kemungkinan besar. Soalnya kan di tempat yang jarang ada yang toksik, yang tempat ibadah, mungkin dia nggak betah gitu. Bisa jadi. Merasa panas. Bener. Oke, next. Ini kayaknya topik yang kedua, topik mainstream gitu kan. Dan ini kayaknya masih ada hubungan sama yang pertama. Apa Iya. itu? Aku kan tadi tanya soal gimana menurut Ubay tentang cewek yang masih bertahan dalam kondisi hubungan yang Toxic. toksik gitu kan. Dan kalau yang kedua ini masalah tentang kebucinan. Iya. Kebucinan. Oke. Budak cinta ya. Sekarang kita apa ya, jangan bahas soal teori bucin lah, siapa sih yang nggak tahu bucin. Langsung aja pengalaman lu Bul, gimana Bul soal bucin? Waduh, ini kalau soal Gimana bucin, nih? waduh. Seru ya. Ini yang paling parah ya, paling parah pas saya bucin ya masih awal-awal pacaran sama yang sekarang ini. Iya. Mungkin itu pada tahun 2018 lalu. Itu masih pacaran kurang lebih 1 bulan 2 bulanan, kan kita LDR-an nih. Saya di Malang, si ojab saya ini calon ojab ini ada di Lumajang. Saking kangennya saya pengen ketemu sama dia, bela-belain PP ketemu dia. PP pulang pagi itu ketemunya nggak lama, cuma setengah jam, pulang gitu jam 2 sore pulang, ketemu setengah jam, balik lagi ke Malang. Wih, gila. Ultimate bucin. Tapi hubungannya sampai sekarang Itu, nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang ya? Iya, itu sih yang paling bucin saya sih. Paling bucin. Paling itu ya? bucin. Seumur hidup ya? Iya, seumur hidup. Oke, lu cuy, Ubay. Kalau saya ini nggak apa-apa, ini nggak usah sebut merek tapi ya. Iya, nggak sebut merek. Kita nggak sebut merek ya. Nggak sebut merek. Anggaplah namanya si Citra gitu kan. Aku bucin paling parah itu tahun 2016 akhir. Itu masih kelas 2 SMA. Dan saya tuh mau magang waktu itu. Jadi kita kan pacaran ya. Kita kan pacaran nih. Kita sekarang pacaran, besok dia masih stay di SMK. Kita SMK kan? Iya. Di SMK terus besoknya dia magang ke Malang waktu itu. Ke Oke. Malang, ya kan? Kok sama Malang Lumajang? Malang gitu. itu asik, Bos. Iya, benar. Ya kan? Dan Penuh story. kita kan sebagai cowok kan kayak bagaimana berusaha. Ya LDR-an toh kayak Lumajang sama LDR-an. Malang gitu. Terus kita sebagai cowok kayak gimana caranya nggak LDR gitu. Ya kita sebagai cowok kan kudune kan berjuang. Berjuang. Nah, Cowok bagaimana tuh kadang emang gitu ya. Maksudnya tuh banyak teman-teman tuh yang bilang kalau bucin itu lebih kuat cewek gitu ya. Jadi, kalau bucin biasa kalau apa namanya LDR. LDR, Kalau bener. LDR lebih kuat cewek katanya. Cuma kadang aku mikir juga sih kenapa kalau cowok itu nggak kuat LDR gitu cuy. Kalau menurut kalian alasannya apa? Kalau aku pribadi soal kepercayaan dan something like that gitu ya. Maksudnya sama teman-temannya itulah ya. Selama aku sama pasanganku punya komitmen yang kuat, oke kita LDR sekarang. Kalau misalnya ada apa-apa ya udah kita end. Kalau aku sih gitu ya. Tapi kalau menurut kalian, kenapa cowok itu cenderung nggak mau pilih jalan LDR? Itu challenging gitu cuy. mungkin Ini ceritanya Ubay masih belum selesai barusan. Enggak apa-apa, ini kan pendapat opini Oh iya, dari Mas iya, Lulu. benar. Kayaknya sependapat sama Mas Lulu. Mungkin si cowok kayak misalkan si cewek izin gitu ya. Saya mau ngopi gitu sama teman-teman kampus. Misalkan di teman-teman kampus ada cowok-cowok dan lain-lain gitu. Benar. Ya kita orang sebagai cowok mungkin takut ya. Maksudnya gini, jangan LDR ya. Di circle pertemanan pun di sini. Iya, benar. Kalau misalkan kita kayak misal saya punya pacar nih, ya si A gitu.
saya kenalin ke teman-temanku gitu. Gak lama kemudian dapat seminggu lah, paling nggak dapat seminggu atau itu memang benar-benar terjadi kalau si pacar ini ya mulai curcol sama si temanku salah satu gitu. Dan itu memang kejadian dalam diriku. Oh, maksudku. Itu sesuai pengalamanku sih. Jadi kayak Iku asli niku. iya, aku awalnya gak percaya kayak Masa sih beneran gitu? Ada temanku yang bilang, kamu misalnya di pacar, ojo dikenal sama teman-temanmu gitu. Nah, kayak gitu. Saya nggak percaya. Pikirku kalau misalkan saya kenalin sama teman-temanku ya ini circleku loh. Ayo tak kenalin gitu. Biar mereka juga tahu dan si pacar kamu juga percaya. Nah, Ya, pacar setiap keluar itu pacar positif. pacar itu juga kayak menganggap oh iya berarti dia nggak berdiri wadah gitu. Iya, Oh benar. nggak maksudnya kayak Benar, diakui benar. gitu kan. Iya, benar. Dan ternyata itu salah cuy. Aku awalnya nggak percaya, serius nggak percaya. Dan ternyata itu kejadian sama saya begitu. Jadi kayak Ya. oh anjing gitu. Kok hidupnya kok berat? Iya gitu kan. Oh gini ya temen kita gitu. Ya udah wis gitu. Kamu nggak setelah itu emang pacar kamu itu jadi apa si contoh pacar kamu itu itu beneran jadian sama temenmu itu? Ada yang beneran jadian. Ada. Itu Jadi gini ya. Teman kayak macam apa itu ya? Jadi gini. Macam apa? Gini ya, lebih tepatnya gini. Misalkan saya deket sama si pacar gitu ya. Iya. Terus si pacarnya toksik gitu. Saya curhat sama Mas Rilo misal. Mas lu, Diki sebenarnya toksik gitu. Bagaimana? Terus Mas Rilo kasih saran. Udah tinggalin, ngapain gitu. Iya. Cewek masih banyak kan. Oke, aku nurutin saran dia. Udah aku suruh-turutin, udah aku Ngerti tinggal. alurnya sih. Aku tinggal dan lain-lain gitu. Dan ternyata day by day berjalan gitu kayak oh jasi brengsek ya gitu. Kok ternyata jadian be dirimu gitu. Aku curhatnya kan dirimu loh. Ya nggak sih? Gak habis pikir kan? Bagaimana? Ya aku tahu. Itu aku jadi kamu itu. Gini, kita emang nggak punya hak ya untuk melarang Iya. mantan kita pacaran dengan siapapun, bahkan teman kita sendiri. Tapi kan aku masih pacar kamu pas itu. Bukan, udah putus. Oh, udah putus. Udah ditinggalin, udah saya tinggalin. Karena ngerti dekat sama temanmu. Anggapnya seperti itu ya. Iya. Udah saya tinggalin. Kan kalau misalnya udah saya tinggalin, saya emang tidak punya hak untuk melarang dia buat deket sama temanku atau siapapun. Iya. Nggak ada. Cuman yang saya maksud di sini adalah kenapa gitu. Ini kau udah tahu loh kalau sahabatmu sendiri udah deket sama dia dan minta saran ke dirimu. Jadi Dan iya dirimu sih. sendiri Iya, yang menyarankan paham, untuk paham, meninggalkan paham, gitu. Iya sih. Aku Dan ngerti. kenapa? Diserobot aja. Jadi kan kesannya kayak si temenmu itu kan ngasih saran sebagai kedok. Gitu. Nah, Sebagai kedok dia Iya. bisa pacaran sama pacarmu gitu kan. Mungkin kayak gitu ya. Itu kan tapi Dan saya nggak habis pikirnya apa yang ada di pikirannya itu apa gitu loh. Ayo. Ya kita kan emang nggak punya hak ya. iya. Mungkin Mungkin- kalau misalkan gini, misal dirimu sekarang pacaran kan, putus kan, misal putus, amit, putus. tapi Iya. saya tidak mendoakan ya. Iya. Sekarang putus ini, kau minta saran ke aku, bayo apa gitu, tinggalin mas pun, ya terus dapat seminggu atau 2 minggu, pacaran sama kamu. nah gimana perasaanmu sebagai temanku dan di sini kamu memang tidak Iya. punya hak untuk melarang, Iya, tapi kan kayak benar. shit, iya sih. brengsek ya. Dan saya pernah mengalami hal yang sama tapi bukan bedanya aku di posisi temennya kamu. Jadi kayak dulu itu aku pacaran sama mantannya temanku. Sebelum pacaran aku pamitan. Iki enggak apa-apa tak pacari aku dekat sama dia. Dia bilang enggak apa-apa. Setelah aku pacaran sama dia, aku dilok-lokno. Oh, gitu. Ketemu duduk di jalan berdua dilok-lokno. Sama iki gini. Wah, kok kayak gini padahal kan kalau itu kan kamu enggak Udah pamitan. izin. Enggak pamitan kan temenmu enggak pamitan. Lah aku pamitan. Sedangkan itu aku dimarahin padahal Udah pas pamit aku pamitan iya wes enggak apa-apa ngomong gitu. Tapi kenapa wes jadian? Kenapa aku kok dimarahin? Oh gitu ya. Ya, itu Kalau aku sih bedanya. bukan kayak gitu. Kayak gini kalau saya sendiri ya, karena kan di kota Lumajang sini sendiri pun circle-nya kecil ya. Kayak kemana-mana ketemu ini gitu. Kalau saya itu lebih ke gini Mas Kul. Saya punya prinsip kalau memang saya itu nggak enakan kalau pacaran sama Mantannya teman. atau tapi terkadang ketika saya dekat sama seseorang gitu kayak dekat sama cewek gitu ya. Iya. Terus wes jauh, hubungannya wes jauh, udah deket. Dan ternyata di tengah-tengah saya baru tahu kalau ini mantannya temanku. Paham nggak maksudnya? Iya. Iya. Ngerti. Kan saya kan nggak tahu apa-apa. Iya, nggak tahu. Itu saya langsung seketika itu izin, maksudnya kayak nggak apa-apa lah gitu. Iya, Kalau iya, dirimu paham, sayang, yo. Untuk menjaga Pertemanan. Pertemanan. ya. Kalau misalkan kamu masih sayang sama dia gitu, ya aku ngerti kudu lapo gitu. Meskipun resikonya mungkin patah hati Iya, atau patah apapun, hati. enggak masalah gitu. Karena kita kan nggak tahu ya. Iya, benar. Gitu. Terus baru ngono iki bisa apa jadi? Kayak
teman-temanku ini alhamdulillah mengizinkan. Jadi kayak nggak apa-apa lah gitu. Kan aku udah punya pacar. Alhamdulillah gitu kan. Jadi kan masih aman. Masih Meskipun aman. ya takutnya kalau dia belum punya pacar masih belum move on gitu. gitu sih. Saya punya masa lalu. Kalau yang sekarang ini, pacar yang sekarang ini kemarin sebelum aku nembak pacarku yang sekarang ini, dia sempat punya mantan dan mantannya teman sekelasku, teman semaganganku dulu pas SMK, teman ya pokok teman deket lah. Makanya aku sebelum pacar, aku dekat sama mantanmu gitu. Ya yang sekarang ini alhamdulillah ya diizinin. Sampai sekarang udah apa mantannya yang ngomong Kadang gitu. gini ya, kadang kalau misalnya kita tahu kalau mantan kita ternyata jalin hubungan sama teman kita sendiri, secara mungkin kalau dari batin kita udah move on gitu, anggaplah udah move on. Iya. Cuma kalau kita pas tahu sama teman sendiri, perasaan move on itu Bangkit lagi. iya cuy, gitu. Gagal move on tuh bangkit lagi. Kenapa harus sama si anjing ini kan gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Kalau misalnya sama orang lain mungkin aku give fuck. Man. Apalagi Pernah gagal move on, Kak? apalagi Pernah gagal move on? Pernah Oh. gagal move on? Saya Pernah udah dong. tahun-tahun. Pernah dong. Wah, berapa Pernah tahun? dong. Berapa tahun? Mungkin Pernah dong. yang terlama gagal move on paling parah itu 3 tahun. Masih lamaan saya. Serius. 3,5 tahun cuy. Gila. Gila. Aku nggak selama itu sih. Tapi Mungkin sih bulan-bulanan. Tapi sana. ini gak sih kayak kita bisa mikir kalau misalkan nggak karena itu kita nggak akan belajar banyak. Dan gini ya. Nggak tahu prosesnya. Proses pendewasaan seseorang kan melalui hal yang berbeda-beda. Melalui pengalaman. Ada yang melalui patah hati terhebat, ada yang melalui karena keadaan keluarganya atau Ya. ekonomi dan lain-lain. Tapi kalau saya lebih tepatnya ya mungkin itu patah hati terhebat saya. Jadi saya tuh belajar gitu. Belajar untuk ternyata tuh sayang sama diri sendiri itu lebih penting. Iya benar. Jadi ada istilah Sayang kayak sama diri sendiri, bersyukur woi. yes. Jadi kayak gini Syukur. loh. Kayak sayang sama diri ya. Kalau udah sayang sama diri sendiri, sayang sama orang lain gitu. Jangan Iya, sama benar. sayang sama Benar. orang lain terus sayang sama sendiri sendiri itu kayaknya Nanti kebalikan. lupa gitu, Ha-ha. nanti lupa sama kita sendiri. Kan yang berjuang diri kita sendiri. Ya, benar. Kan? Oke. Begitu. Ketika kalian udah ada di posisi bucin ya, kalian berdua termasuk aku kan udah pernah ada di kondisi bucin dan waduh kayaknya maluin banget gitu kan. Kalau ingat masa itu emang ya Mm-mm. seharusnya kita nggak melakukan itu. Iya gitu cuy. Nah, ketika kalian udah ada di posisi bucin, terus kalau misal kalian mendapat perlakuan misalnya dicuekin gitu, kita udah bucin, maksudnya kita kan udah ngasih segalanya. Iya. Kayak dari Saiful tadi bela-belain dari Malang Lumajang, cuy. Lu tahu kalau dari Malang Lumajang itu kondisi santai kita 3 sampai 4 jam, cuy. Yoi. Dan dia jalan dari Lumajang ke Malang cuma ketemu 30 menit doang anjing. Itu ultimate gitu. Benar. Tapi kalau misalnya nanti kalau waktu itu ya, Iya. kamu sudah sampai di Malang, ketemu cuma 30 menit, ternyata gitu kan. Pacarmu di Malang itu karena kalian RDR, ternyata dia udah punya Yang hubungan baru. yang lain gitu. Nah, Gitu. Ini tentang perselingkuhan. Ah, iya. Gimana perselingkuhan menurut kalian? dari awalnya toksik, bucin, ini selingkuh. Iya, gitu. Masuk. Ini dari saya. Iya, Dari saya dulu ya. Dari Monggo, Bayu. monggo. Jujur sebrengseknya saya kalau misalkan dulu kan istilahnya kalau misalkan kita masih SMA, pelajar SMA atau Masih SMK. usia remaja. Nah, banyak orang yang bilang kayak buaya darat nih, buaya darat. Iya, buaya darat. Oke, saya mengakui itu. Cuman selingkuh, saya nggak pernah selingkuh. Aduh, aku Seumur banget. hidup saya nggak pernah selingkuh. Serius. Aku Jadi gini, banget. ada yang ini. Aku banget. Ketika ini bahas dulu ya. Iya. Ini dulu bukan yang sekarang itu. Dulu kalau misalnya gini, deket sama si A, B, C, D gitu. Ya deket ya. Kita kan di situ kan kayak Udah dicap buaya. kita cari yang cocok kan. Maksudnya kayak Seleksi. ya seleksi. Panti asuhan. Sok ganteng banget ya. Teknik up. Sok ganteng banget anjir. Iya. Kayak gini. Kayak kita cari yang cocok dari A, B, C, D. Terus kita cocoknya sama yang A. Misalkan kita nyamannya sama yang A. B, C, D ini ya udah saya tinggalkan gitu. Dan saya fokus sama yang A. Ketika sampai pacaran pun saya nggak pernah kayak kepikiran untuk selingkuh. Dan banyak temen aku yang bilang, "Dan nyoba selingkuh ah. Selingkuh itu indah." Tapi saya nggak pernah selingkuh. Selingkuh itu indah. Waduh, kok bisa ya? Tapi gimana ya? Kok bisa sih buaya itu diidentikan kalau Orang tukang selingkuh. orang tukang selingkuh? Padahal si buaya ini adalah tipe-tipe hewan dia yang setia.
setia sama pasangannya, dia rela mati kalau seandainya pasangannya ada kenapa-napa, ada bahaya. Terus lagi kalau seandainya pasangnya ini meninggal, Iya. nah ini dia rela menyendiri gitu loh. Kok bisa identik kalau identik kalau buaya itu tukang selingkuh. Nah, Kenapa tuh? Gimana ya? Kalau misalkan buaya dianggap tukang selingkuh itu kayaknya salah sih menurutku. Karena yang disebut buaya ini adalah kalau aku sendiri ya pengalaman sebelum mereka pacaran. Ya kayak itu tadi, kita seleksi dulu. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, itu baru buaya ya, namanya buaya. Kalau misalnya udah dapat mangsanya ya. Katanya tadi buaya filosofinya setia kan? Setia. Ya udah. Buktinya saya nggak selingkuh. Iya kan? Iya toh. Iya, masuk. Iya, toh. Terus pun saya juga bukan yang memutuskan hubungannya. Si pihak Ya perempuan. sana berarti ya. Dari sana gitu ya. Oke. Kalau buat aku cuy, ini 2 orang kan udah pernah selingkuh. Kalau buat aku, saya tidak selingkuh karena saya tidak berani. Serius, kalau aku sih emang dari dulu itu takut aja gitu cuy, takut. Aku kan parnoan ya, bagaimana ya parnoan, maksudnya tuh kalau misalnya aku udah pacaran, mau ngontek cewek lain tuh kayak pikir-pikir nanti kalau dia tahu gimana gitu, nanti kalau disebarin ke teman-temannya gimana, kayak gitu-gitulah. Jadi selama ini emang jujur aku selingkuh belum pernah. Tapi kalau aku sekarang mungkin sama kayak kamu, Is. Karena dari pengalamanku dulu yang pernah selingkuh terus punya 2 pacar saling ketahuan dan saya diputusin. Nah, di sana saya buat pengalaman juga. Iya gitu ya. Sekarang saya menjalani hubungan itu bukan nggak pernah ngontek temen cewek, cuma Ya sewajarnya sewajarnya temen aja. Kalau gitu ya. butuh tanya apa mungkin kayak Iya. gitu. Lagi pula kan kalau dia mau gimana, mau nggak kontak cewek, soalnya kan dia kerjaannya Iya. karena masalah pekerjaan juga kan. Iya, cuy. masalah pekerjaan Kalau dia juga. dapat klien cewek, masa iya ditolak gitu kan. Ditolak kan Tapi uang juga gitu, iya itu boy. juga tergantung pasangannya. Kalau pasangannya balik lagi ke posesif ya udah kelar. Iya sih, Kelar. bener juga ya. Kelar. Iya sih bener juga. Ya kan? Tapi alhamdulillah si pasangan saya itu alhamdulillah masih mengerti lah sama pekerjaannya. Iya benar. Masih mengerti. Terbaik. Baik, itu berarti support system yang sesungguhnya kan. Iya, Gitu. benar. Iya kan? Iya, Kalau misalkan ada pacar kita mau berkembang ya kenapa enggak? benar. Benar. Kalian pernah nggak ada di fase ketika kalian itu udah benar-benar mentok, kalian udah bucin, gitu kan? Kalian udah bucin, udah melalui proses bucin yang parah gitu ya. Terus emang kalian udah ngerasa kayaknya aku udah nggak ada gunanya di hubungan ini gitu. Kalian udah nggak ada rasa percaya sama pasangan kalian. Terus kalian putus. Pernah nggak kalian ngeblok kontak mereka? Kalau saya pribadi sih enggak. Karena waktu itu saya putus pacaran terakhir kan 4 tahun yang lalu ya. Bukan 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Jomblonya berarti? 2017, 4 tahun. Ini mau 4 tahun setengah. Kan? Jomblo. Waduh, ini masalah pendekatan ya kan, lagi ini. Karena Ya. kan saya udah bilang maksudnya Move on, saya. iya. Terus kalau saya itu bukan saya yang ngeblokir, dia yang ngeblokir. Jadi kayak Instagram saya di-unfollow, terus kontak juga langsung lost kontak gitu aja gitu. Kalau saya selama 3,5 tahun itu nggak nge-unfollow sama sekali saya nggak unfollow. Kenapa cuy? Kamu nggak takut lihat wah ternyata dia udah bahagia sebelum aku bahagia gitu. Apa kamu nggak ada perasaan sakit hati kalau misalnya ya kayak tadi lah ya, kalau kalau kamu tahu ternyata mantanmu punya hubungan sama orang lain, kayaknya I don't give a shit man gitu. Oh iya, Tapi kalau emang ada. Setelah kalau itu misalnya putus berapa sama bulan gitu. kalau misalnya nanti dia punya hubungan sama temenmu dan kondisi kamu nggak ngeblokir WA dia dan kamu tahu itu, apa yang kamu rasain? Kenapa kamu memilih untuk tidak memblokir ya Kan kan? rasanya Iya. damn. Kenapa? Ya kalau saya pribadi sih gini, itu namanya kayak proses pendewasaan diri aja menurutku. Sekarang kalau misalnya kita putus sama seseorang, nggak harus dong kita kayak lost kontak, musuhan. Kita harus ingat kalau misalnya kita itu pernah sama-sama gitu. Kamu sama aku juga sama-sama mau gitu loh. Terus kalau misalnya kita udah putus hubungan, ini memang karena keadaan ya yang memutuskan waktu itu. Terus kenapa sampai lost kontak? Apa feedbacknya yang didapat? Yang dia dapat apa? Biar dia nggak lihat postinganku atau apapun gitu. Iya. Mungkin ya gitu ya. Kalau aku, kenapa saya tidak ngeblok? Ya karena
yang pertama saya memang nggak bisa move on waktu itu. Kalau misalnya saya ngeblok, saya nggak bisa lihat foto-fotonya Saltingnya dia. Enggak, Nah, itu dia kenapa karena kamu nggak IG-nya di bisa. privat. Terus kalau misalkan kontak WhatsApp itu dulu saya nggak punya WhatsApp. Dulu saya nggak punya WhatsApp di zaman itu. Jadi saya tuh cuma lewat DM gitu lah, DM terus chat pun pakai WhatsAppnya teman saya. Saya waktu itu di Malang tidak bawa HP sama sekali, cuy. Gila. Zaman itu. Terus gini, kalau misalkan ngeblok juga kalau dipikir itu buat ngapain? Buat apa gitu. Kita kalau misalnya udah putus, ya kan ada sebab akibat kayak resikonya memang patah hati gitu. Kita sakit hati memang. Tapi nggak harus kita harus Langsung kontak. putus silaturahmi. Apa? Oke. Kita dewasa Mungkin aja, temenan gitu. Ya, mungkin lihat menurutku ya, kenapa kok kamu bisa gagal move on selama itu? Mungkin kamu karena sering melihat fotonya dia. Mungkin ada cara, mungkin ini kan caranya kamu ya, caranya kamu untuk tidak memblokir. Mungkin ada beberapa orang untuk cara move onnya memblokir si Iya. mantannya agar bisa cepat move on. Ada yang Dan seperti lagi kalau sudah punya pacar, mungkin kayak saya putus sama mantan nih. Saya ngeblok mantan saya, terus habis itu setelah saya punya pacar, saya buka lagi blokannya. berarti gitu. berusaha untuk melupakan dong. Iya dong. Kalau orang Bukan melupakan masalah kenangannya, Iya, tapi untuk cara pindah ke kolam yang lain. ya gitu. paham. Gini, kalau misalnya kita berusaha, kalau kita berusaha melupakan, menurut saya pribadi, Iya. kalau kita berusaha melupakan mantan kita, itu kita kan berusaha. Iya, berusaha. Kayak, ayo lupa gitu. Kita semakin inget, iya gak sih? Jadi ya wes berjalan aja gitu. Kalau misalnya kita berusaha, misalnya kayak saya pacaran sama A, terus kayak putus, saya itu berusaha kayak, ayo lali gitu. Tapi kayaknya itu malah bikin Semakin keras kita mencoba, Nah, bakal semakin jatuh nanti. Nah, Gitu kan maksudnya. Nah, jadi ya udah ini berjalan sesuai apa adanya gitu. Dan di sini saya juga nggak benci. Saya cuma pengen menjalin hubungan teman biasa. Karena ketika kita menjalin hubungan, kita kan udah saling paham satu sama lain kayak Ya. kekurangan kita. Berarti berharap balikan dong? Enggak, kalau berharap balikan. dulu ya. Karena gagal move on. Karena gagal move on. on. Terus saya itu pada akhirnya bisa move on. Ada salah satu teman saya yang usianya di atas saya. Maksudnya kayak 2 tahun, umur 24-an. Jadi gini, dari saya move on sampai kapan? Tak delok 3 tahun sampai 4 tahun ke depan. Kalau kamu belum bisa move on, stres juga. Dan itu kata-kata yang bikin aku mikir, itu 3 hari kalau kamu mikir. 3 hari mikir, aku mikir kayak, iya ya, buat apa ya? Tuh gak bakalan balik. Iya gak sih? Dan Berarti kamu nyesel ya selama tidak bisa move on selama 3 tahun lebih, itu nyesel nggak? gak nyesel juga. Karena kalau misalnya saya bilang nyesel, saya gak jadi diri saya yang sekarang. Di proses gagal move on itu tadi, saya belajar banyak Mas Bulu. Gitu. Jadi ya itu tadi yang saya omongin, pendewasaan seseorang kan beda-beda. Beda-beda, Kalau saya benar. mungkin melalui patah hati terhebat itu, kayak saya bisa mikir gitu. Kalau saya sih seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya Ubay itu memilih untuk tidak ngeblok semua sosmed gitu kan. Intinya berarti di sini dia tipe orang yang menerima gitu kan. Ini soal memaafkan diri sendiri sebenarnya sih gitu kan. Anggap aja kalau misalnya kita putus dari pasangan, kita putus dari pacar gitu kan. Kalau misalnya kita terus-terusan mencoba untuk melupakan, selalu mencari cara untuk melupakan. Aku pribadi itu sama kayak gitu. Semakin keras aku mencoba untuk melupakan dia, itu semakin kesiksa, cuy. Iya nggak sih, gitu kan semakin inget aja. Ya, tapi bener. itu balik lagi ke cara orang masing-masing. Cara orang beda-beda. Iya. Aku menghargai cara orang yang mungkin di blog ini guys, ya udah. Iya, menghargai. mungkin ada cari kesibukan apa gitu untuk Iya. mengalihkan pikiran agar tidak mengingat si. Iya, mungkin bisa biar dia bisa lebih fokus sama diri sendiri. Iya. Gitu. Itu Jadi bisa soal caranya. maafin diri sendiri aja lah ya gitu. Terus berdamai dengan masa lalu. Jadi buat lu, Itu penting. orang-orang yang suka gagal move on, maafin aja diri lu dan maafin aja masa lalu. Insya Allah lebih tenang Anda gitu ya, jangan bikin status galau terus gitu cuy. Gitu. Dan lagi jangan sampai kalian merasa gagal menjalin hubungan dan gak mau menjalin hubungan lagi. Iya, gitu. Jangan menutup diri lah. Iya. Gitu, kan. Yang Iya. katanya Kalau saya bis- mati rasa gitu. Wih. Saya trauma itu. Yuk, nggak apa-apa sih trauma atau mati rasa nggak apa-apa. Cuma Jangan kalau sampai istilah menutupan iya. pertemanan. Kalau istilah mati rasa nggak ada kayaknya. Iya. Semua orang itu terakhir karena cinta Kalau gitu. kalau kan. mati rasa itu jadi
Wow. Kan Nanti hubungan sesama jenis dong. Iya kan kalau misalnya mati rasa kan anggaplah kayak gak ada cinta, gak ada sayang. Sekarang gini, ini kan Psikopat cuy. Jadi psikopat ini. ya kan, ini kata ayah Bidi Baik, penulis si novel iya. itu. Om Bidi? Om Bidi, iya, tak senggol ya. Jadi katanya kita kan terlahir dari kedua orang yang sedang bersenang-senang di dalam ranjang. Nah, Iya kan? Oke. Kita adalah prematur atau apa namanya? Apa namanya? apa itu? Ini loh, kayak patung-patung apa namanya? Patung-patungan. Apa miniatur? Kita kan adalah miniatur semesta gitu. Yang terlahir dari dua orang yang bersenang-senang di dalam ranjang. Oke. Mereka bersenang-senang karena atas dasar karena mereka cinta sama satu Iya. sama lain gitu. Masuk, Jadi kita terlahir dengan orang yang sama-sama cinta gitu. Kita terlahir dengan cinta gitu. Gak ada orang mati rasa tuh gak ada ya gak sih? Nggak mungkin juga. Nggak Ya mungkin. kecuali emang kalau ada seseorang yang sampai nggak bisa ngerasain rasa sayang, dia nggak punya rasa empati atau simpati, itu penyakit mental sebenarnya. Iya. Itu penyakit mental aja. Harus ke Kecuali psikolog, luka ya. luar. Ya, kecuali luka luar. Dibius, dijahit gak kerasa. Iya bisa Kalau kan. luka gitu. dalam. Kalau luka Ada ya dalam orang kan yang nggak bisa mungkin gitu coy. Oke. Semakin panas gitu. Wah, semakin panas Semakin karena panas, makin siang ini. Iya, Iya. gimana sih? Makin Wah, siang. gila. Pesan-pesan moral untuk teman-teman kita baik yang lagi jomblo ngenes gitu ya. Untuk teman-teman yang lagi menjalani hubungan relationship, untuk teman-teman kita yang lagi bucin, apa cuy? Dari aku nih. Ya. Kalau pesan aku untuk yang masih single ya. Iya. Saya kan masih single. Kita kan saya Enggak, kan bukan single, kamu masih mendekati Ya, PDKT lah. Iya. Semi single. Semi-semi. Semi-semi single. Diberikannya single ya jangan capek untuk mencari. Jangan juga untuk menyerah. Maksudnya kayak mikir kalau cewek atau cowok itu semua sama aja, itu jangan Iya. gitu. Oh, mindset yang seperti itu jangan harus dihilangkan. Ya emang kelihatan sepele sih kalau kita menjalin hubungan. Cuman kalau tidak ada istilah relationship kita nggak bisa nikah nanti. Iya, benar. Ya kan? Benar. Nah, jadi buat yang ini ya wes cari sampai nemu. Kalau misalkan ini ada yang bilang kalau jodoh udah ditentukan sama Tuhan. Tuhan. Tapi kalau kita nggak berusaha, kita nggak dapat apa-apa. Nggak bisa, nggak mungkin. Itu Kalau sama diem, kayak kita diem kerja, aja gitu kan? di kamar bahan apa yang Iya kan itu Nggak sama ada. kayak kita kerja, nggak mungkin tiba-tiba kita bener. punya Tuhan. Iya. Aku ingin uang gitu nggak bisa Iya, cuy, nggak tiba-tiba untuk uang. Kalau Enak kalau gitu. kalau seandainya Langit, kalau jadi uang. kalau jodoh di tangan Tuhan, kalau ateis kan nggak punya Tuhan, nggak punya jodoh dong. Ya gimana terus? Ya gitu. Jadi ya Ya boleh komen ya. Lu semua yang apa? Gimana menurut lu memohon jodoh itu ke siapa gitu sih? Bisa. ya itu ya Bisa. buat yang jomblo kayak gitu. Jangan lelah untuk mencari. Karena ketika kau nanti menemukan pacar atau satu pasangan yang cocok denganmu, terus kemudian kau mengalami patah hati, ya itu proses kan. Ya itu proses. Harus Dan menjalani itu. untuk teman-temannya lagi jomblo, kebetulan apa ya? Bukan kebetulan. Untuk teman-temannya lagi jomblo itu pas aku sendiri ngalamin, jomblo itu enak sebenarnya gitu loh. Kalau misalnya Bebas, kita iya, jomblo itu dalam artian bebas, kita emang bebas. Habis gitu jadikanlah jomblo itu kesempatan cuy untuk ngerefleksi diri lu. Apa sih yang kurang? Kenapa aku bisa sampai jomblo? Nah, kan itu bisa dibuat Iya. introspeksi diri Iya. sendiri. Buat introspeksi. Nah, Jadi begitu. jangan ngeluh lah boy gitu. Iya. Hidup udah sulit, gitu. Jangan bikin sulit Ini. terus. Bersyukur gitu Life kan. must go on, bro. Iya, Gitu. jangan lu Iya, jomblo terus bener. meratap gitu loh. Terus bikin quotes hujan, kopi itu kan why gitu loh. Hujan masih air. Hujan masih air gitu loh. Tapi nggak apa loh. Hujan masih water. Iya. Tapi orang sedih kreatif loh. Kalau nggak ada orang sedih nggak bakalan tercipta itu semuanya. Iya. Iya juga Iya kan? sih Iya. gitu. Makanya lu jomblo-jomblo. Soalnya Kalau kalau pas lagi pacaran, dia nggak mungkin punya ide-ide buat kayak gitu. Mungkin sibuk sama pacarnya. benar sibuk sama pacarnya, dan kadang ada juga beberapa kasus yang mereka tuh sampai apa ya, saking dibilang bucin nggak tahu aku ya, mungkin bisa juga dibilang bucin, saking fokusnya sama pacarnya gitu cuy, dia sampai ninggalin passion dia. Nah. Gitu. Serius, dan itu temanku sendiri. Ada Dia- kayak gitu? ada yang kayak gitu cuy. Dia tuh kan emang dulu Gila ya? iya dulu waktu kita masih sekolah itu kan dia punya cita-cita, dia kan anak band sejati gitu.
latihan rutin gitu. Pas ketika dia ketemu sama satu cewek ini, wah langsung ngedrop parah dia. Jadi bener-bener semua waktu yang dia luangin dulunya, dia punya waktu untuk mengasah passionnya itu, untuk mengasah skillnya, hilang seketika. Jadi bucinlah sewajarnya dan secukupnya. Iya, bucinlah sewajarnya gitu. Gak apa-apa, iya gak apa-apa kayak Mungkin gitu. Dek, menurutku Sesekali berlebih gak apa-apa ya. Iya. Tapi jangan sering-sering gitu. Iya. Kalau sering-sering Berlebih tapi jangan berlebihan. Gitu. ya kita nunjukin aja kalau kita tuh sayang sama dirinya gitu. Terus kalau misalnya apa? Tadi kan semi single ya, berarti saya punya temen kayak gitu ya. Kalau misalnya untuk orang yang pacaran, saya kan nggak pacaran ya. Iya. Nah, kalau untuk orang yang pacaran, yang pertama menurutku ini dari aku sendiri. Yang pertama kita harus sama-sama percaya satu sama lain untuk pasangan. Biar kita tuh nggak mikir aneh-aneh atau apapun. Kalau misalnya salah satu pasangan ada yang berulah, ya kita harus tahu lah kita harus ngapain. Sakit hati itu wajar sih. Ya wis memang resiko gitu kan. Yang kedua adalah kita itu harus saling itu maksudnya kayak Ya, seimbang. seimbang, saling Seimbang. terima, saling support dan lain-lain itu. Yang ketiga, kalau aku pribadi ini aku ya nggak posesif, jangan jadi orang yang posesif. Itu masih pacarmu gitu. Ya, gitu. Kamu nggak ada hak untuk ngelarang apapun untuk dia gitu. Kasih aja kebebasan. Iya. Biar dia itu bisa mikir gitu. Kalau misalnya gini, kamu tak kasih kebebasan, aku di sini, tapi asal kamu tahu aku di sini tuh jaga hati buat kamu. Iya. Maksudnya kayak aku ini kemana-mana juga izin sama kamu. Kalau misalkan apalagi sama cewek ya, ini misal kayak kemarin tuh ada something lah gitu. Saya nganterin temanku cewek gitu, ke tempat kerja karena mau ngelamar kerja nggak ada yang nemenin. Ya saya bilang dia juga ngebolehin saya. Iya. Kayak Ngerti lah, Jadi ngerti. sama ngerti gitu. Pun sebaliknya kalau misalnya dia lagi ada tugas sama cowok atau kakek atau apapun, ya saya juga harus ngerti dong gitu. Iya gak sih? Kalau misalkan dikata mungkin boleh nggak cemburu? Ya wajar sih Wajar. cemburu. Cuman Wajar, cemburu. wajar Sehat, kan bro. cemburu. Cemburu itu itu sehat. sehat. Berarti masih Tapi, normal gitu kan. normal. Iya, Tapi kalau normal. misalnya untuk masalah kang mengekang terus posesif gitu, larang-melarang, nggak perlu deh kayaknya. Iya, nggak Harus kayak misalnya ngopi, harus pub sekitar, pub depanmu, pub belakangmu, pub kanan kiri ya, pub sekitar, aduh apa ini? Pakai baju apa gitu. Daleman itu beda itu nanti. Pub. Mungkin saran untuk dari saya itu buat teman-teman, jangan sampai kalian merasa nggak pede, jangan sampai kalian merasa saya ini nggak cocok buat dia, karena si cewek zaman sekarang itu butuh cowok yang gimana buat dia nyaman, Iya. gimana cara buat jadi pendengar, atau kalau dia saat lagi butuh selalu ada gitu. Ada yang paling penting, Apa itu? tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya cowok, kita kan cowok. Iya, benar. Dulu saya mikir kayak gitu. Terus ada salah satu temanku, kita itu cowok gitu. Ngapain? Maksudnya insecure Iya. ngapain? Ya kita berjuang selayaknya cowok berjuang bagaimana? Cowok emang dilahirkan untuk berjuang. Soalnya kan kadang ada cowok itu dia merasa nggak pede, waduh aku nggak pantas sama cewek ini. Gitu. Bisa mengikuti sih kalau itu. Iya. Kalau misalkan dia ingin mengupgrade dirinya sendiri lah. Iya. Kalau misalkan dia pengen stuck di zona nyaman itu aja ya udah. Ya udah, lu nggak akan kemana-mana. Tapi gitu, cuy. ya mencoba lah mencari hal yang baru gitu ya. Mencari Itu hal penting. Hal yang baru. Terus kalau untuk teman-teman yang sekarang lagi ada posisi di hubungan toksik, udahlah cuy, dunia itu nggak sempit cuy, lu tinggal aja, lu nungguin apa sih? Gitu, tinggal aja udah. Tinggal. Apalagi kalau misalnya buat teman-teman yang sampai toksiknya itu kayak yang udah kita bahas tadi sampai benar-benar manifest, udah tinggal aja bro. Lu nungguin yang apa di membuat situ dirimu gitu bertahan cuy. itu apa? Dan lagi kalau seandainya kalian ingin menjalani hubungan karena umur, wis jangan mikirkan umur. Yang penting kalian nyaman dalam menjalani hubungan sama pasangan kalian. Sekarang banyak Yes, kok mantap. kayak gitu, kayak beda-beda umur. Soalnya kan berapa tahun kadang gitu. karena wah dia lebih tua nih, nggak boleh kamu pacaran sama dia. Dia lebih tua nih karena kamu pasti dia Justru itu yang pacar masuk kamu lebih ya, muda, berarti. kamu pasti ngomong dia gitu kan. Ya. Jangan sampai lah kayak gitu mikir kayak gitu. Itu stereotip zaman dulu lah ya. Nah, iya. Zaman dulu. Soalnya zaman sekarang gimana kita nyaman aja menjalani nggak hubungan. usah umur ya. Umur. Karena ini kalau misalkan saya baca di buku sih, kalau misalkan cewek sama ini cuma tambahan ya. Kalau misalnya cewek sama cowok itu kan dewasanya lebih cepat cewek. Gitu. Kalau misalnya kita dapat cowok di bawah kita yang misalnya saya usia 22 sekarang. Saya dapat seorang cewek yang usianya 18 tahun. It's okay menurutku. Iya. Balance gitu. Kalau misalkan dia belum dewasa ya tinggal kita gimana caranya gitu. Ya katanya juga kalau cewek itu lebih cepet dewasanya Nah, daripada iya, si makanya cowok. itu. Meskipun si cowok udah lebih tua, kadang ceweknya itu Nah, udah. Cara pemikirannya kadang betul. lebih Itu memang up iya, gitu. mutlak gitu. Itu cewek. Saya udah baca buku Seni Memahami Wanita. Wis. Iya, itu memang mutlak. Jadi kalau misalnya ada orang nikah cowoknya lebih tua atau ceweknya lebih muda,
itu it's okay sih menurut Nggak apa-apa. balance menurut gue. Kalau misalnya kita cari yang seumuran itu yang mungkin akan ini konflik terus nggak tahu ya. Aduh. Semoga enggak. Kayaknya terima kasih banyak ya Mas Ubay. Iya, Makasih saya banyak. juga Bahasan terima kita kali ini kasih. bener-bener Wow. deep gitu, Deep. bener-bener dalam Bener. Jeru ya dia. sampai ke dalam-dalamnya itu ya. Sampai Inilah manfaatnya dia jadi Manfaatnya. Dr. Love. Wah. Dokter Real lah, Dr. anjir. Love. Terima kasih buat waktunya juga. Ya, sama-sama. Jangan kapok-kapok ya nanti Oh, kalau seandainya iya. kita Iya. ajak lagi buat membahas sebuah topik apa gitu ya. Siap. Mungkin cukup sampai segini. Jangan lupa Subscribe. Di Kalian like aja kalau suka, kalau misalnya nggak suka di iya dislike aja. Oke. share juga ya. Share. Semoga bermanfaat berbagi. ya. Iya, berbagi. Kita Semoga sharing kalian aja. terhibur. Oke, yuk, sip. Bye. Bye.